Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Yeshua HaMasyiah. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sudah lama menjadi bagian dari tradisi dunia, bahkan dianggap sebagai identitas kekristenan, yaitu perayaan Natal. Banyak orang merayakannya dengan sukacita, musik, dekorasi, dan suasana meriah. Tetapi, apakah kita pernah benar-benar menyelidiki asal-usulnya? Apakah benar tanggal 25 Desember adalah hari kelahiran Yeshua HaMasyiah, atau justru ada sejarah lain yang selama ini ditutupi? Benar sekali. Banyak dari kita bertumbuh dalam tradisi Natal tanpa pernah bertanya, dari mana sebenarnya semua ini berasal? Apakah bangsa Israel, para rasul, atau gereja mula-mula mengenal perayaan ini? Dan yang lebih penting, bagaimana posisi Alkitab terhadap konsep merayakan ulang tahun, termasuk ulang tahun Yeshua? Hari ini, kita tidak sedang menghakimi siapapun. Kita hanya ingin kembali kepada firman, kembali kepada sejarah yang murni, Dan kembali kepada kebenaran Yeshua, tanpa lapisan tradisi dunia. Betul, kita akan membahasnya dengan jujur, terbuka, dan berdasarkan Alkitab ILT 3 serta sejarah. Mulai dari asal kata Natal, apakah ada perintah Alkitab untuk merayakannya? Hingga bagaimana seharusnya sikap orang percaya ketika tradisi dan kebenaran firman tampak berbeda? Jadi, mari kita masuk bersama dalam perjalanan ini. Biarlah diskusi ini menolong kita melihat lebih jernih dan memahami apa yang sebenarnya Yahweh kehendaki bagi umatnya. Bukan sekedar mengikuti kebiasaan yang diwariskan dunia. Dan harapan kami, setiap pendengar boleh merendahkan hati dan membuka telinga rohani, karena yang menjadi pusat pembicaraan kita bukanlah tradisi, melainkan Yeshua HaMasyiah sendiri. Kalau kita perhatikan, sebagian besar orang Kristen di seluruh dunia merayakan Natal sebagai hari kelahiran Yeshua. Banyak yang menganggap bahwa tradisi ini sudah ada sejak zaman para rasul. Padahal, kalau ditelusuri, istilah Natal sendiri terdengar bukan berasal dari bahasa Ibrani maupun konteks Yudeo-Mesianik. Bahkan, sebagian orang bingung dari mana sebenarnya istilah itu muncul dan sejak kapan perayaan semacam ini mulai diperkenalkan. Dari mana asal istilah Natal dan bagaimana awal mula tradisinya muncul? istilah Natal yang dikenal dalam kekristenan modern bukan berasal dari bahasa Ibrani maupun budaya Israel, tetapi dari bahasa Latin natalis yang berarti kelahiran. Akar katanya natus, artinya lahir. Ini adalah istilah umum bangsa Romawi untuk menandai hari kelahiran seseorang, terutama tokoh-tokoh terkenal atau dewa-dewi dalam kalender penjambahan mereka. Dengan kata lain, kata Natal secara historis lebih dekat kepada budaya Romawi daripada budaya Alkitabiah bangsa Israel. Tradisi yang kemudian disebut Hari Natal mulai dikenal secara resmi dalam catatan sejarah gereja sekitar abad keempat Masehi, yaitu ketika Kekaisaran Romawi memasukkan unsur-unsur budaya mereka ke dalam praktik keagamaan. Pada masa Kaisar Konstantinus dan sesudahnya, gereja mulai mengadopsi tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Yeshua atau Yesus. Namun, adopsi ini tidak muncul karena penelitian Alkitabiah, melainkan karena alasan politis dan budaya. Tanggal tersebut sudah lama diperingati bangsa Romawi sebagai Dies Natalis Sol Invictus, yaitu hari kelahiran Dewa Matahari yang tak terkalahkan, Sol Invictus. Pada masa itu, Romawi merayakan titik balik matahari musim dingin atau winter solstice, sebuah momen ketika matahari dianggap lahir kembali setelah hari-hari tergelap terpanjang. Perayaan ini diiringi festival besar bernama Saturnalia, sebuah pesta penuh kegembiraan, pertukaran hadiah, nyala lilin, dan dekorasi pohon hijau. Ketika kekristenan menjadi agama resmi, banyak tradisi bangsa Romawi tidak dihapus tetapi dikristenkan. Artinya, diberi makna baru seolah-olah milik kekristenan. Maka, tanggal 25 Desember dipindahkan maknanya menjadi hari kelahiran Yeshua meskipun bukan itu asal-usulnya. Sebutan Natal kemudian menyebar ke seluruh dunia barat dan akhirnya ke seluruh dunia, termasuk Indonesia.
Namun, istilah ini tetap tidak memiliki akar Ibrani ataupun hubungan asli dengan pemahaman Alkitabiah bangsa Israel. Dalam konteks budaya Yahudi, kelahiran seorang tokoh besar tidak pernah dirayakan sebagai hari raya rohani, yang dirayakan justru peristiwa penyelamatan Yahweh seperti Paskah, Sukkot, Yom Teruah, dan lain-lain. Dengan demikian, ketika kita menyebut kata Natal, kita sesungguhnya sedang memakai istilah yang diambil dari budaya asing yang kemudian disesuaikan. Secara sejarah, istilah dan tradisinya muncul jauh setelah para rasul masuk dalam perkembangan gereja Paskarasuli. Fakta ini tidak dimaksudkan untuk menolak peringatan kelahiran Yesua sebagai peristiwa besar, tetapi untuk menjelaskan bahwa nama Natal dan tanggal 25 Desember bukan hasil pewahyuan atau tulisan Alkitab, melainkan perkembangan tradisi gereja Paskarasuli. Saya perhatikan di gereja-gereja, perayaan Natal seakan menjadi bagian inti dari ibadah tahunan. Banyak orang meyakini bahwa perayaan ini ada dasarnya dalam Alkitab, setidaknya secara implisit. Tapi ketika kita membuka kitab para nabi, Injil, bahkan kitab kisah para rasul, tidak terlihat dengan jelas bahwa ada perintah khusus atau contoh dari para murid untuk merayakannya. Karena itu, penting untuk memastikan apakah keyakinan yang sudah menjadi tradisi ini benar-benar dicatat dalam firman. Apakah perayaan Natal ada ditulis dalam Alkitab? Ketika kita membuka seluruh Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, kita tidak akan menemukan satupun ayat yang memerintahkan orang percaya untuk merayakan hari kelahiran Yeshua HaMashiach. Tidak ada catatan tanggal, tidak ada peringatan tahunan, dan tidak ada perayaan rohani khusus yang ditetapkan untuk momen kelahirannya. Hal ini penting untuk dipahami karena setiap perayaan yang ditetapkan oleh Yahweh selalu dicatat dengan sangat jelas dalam Alkitab. Paskah, Hari Raya Roti Tak Beragi, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur, dan Sukkot. Semua perayaan Alkitabiah memiliki instruksi langsung dari Yahweh. Sebaliknya, perayaan Natal sama sekali tidak disebutkan. Bahkan para rasul yang hidup paling dekat dengan Yeshua tidak pernah merayakannya. Gereja mula-mula pun tidak pernah punya kebiasaan memperingati hari kelahiran Sang Mesias. Mereka lebih memusatkan kehidupan rohani kepada kematian dan kebangkitannya. Karena itulah inti dari Injil keselamatan. Yeshua sendiri memerintahkan murid-muridnya untuk mengenang kematiannya melalui perjamuan, bukan kelahirannya. Mazmur, para nabi, kitab-kitab sejarah, Injil maupun surat-surat para rasul tidak pernah memberikan perintah atau contoh mengenai perayaan kelahiran Yeshua. Yang dicatat Injil hanya peristiwanya, kesaksian para malaikat, datangnya para gembala, dan kedatangan orang-orang bijak dari timur, tetapi bukan perayaan tahunan. Bahkan catatan mengenai orang bijak pun tidak menyebut jumlahnya, tidak menyebut tanggal, dan tidak menunjukkan bahwa mereka merayakan sesuatu. Mereka datang untuk menyembah Yeshua, bukan untuk memperingati hari khusus. Alkitab juga tidak memberikan perintah bahwa kelahiran Yeshua harus diperingati setiap tahun. Tidak ada pula istilah Hari Raya Natal, Pohon Natal, nyanyian Natal, ataupun simbol-simbol yang sekarang dikenal. Semua itu adalah tambahan dari tradisi manusia, bukan doktrin Alkitab. Mengetahui hal ini penting supaya umat tidak menganggap sesuatu yang tidak pernah diajarkan Alkitab sebagai kewajiban rohani yang harus ditaati. Dengan memahami kebenaran ini, setiap orang percaya bisa menempatkan perayaan Natal pada posisi yang benar. Bukan ajaran kitab suci, tetapi perayaan budaya Kristen yang berkembang di kemudian hari. Sebenarnya, topik tanggal kelahiran Yeshua sering memunculkan perdebatan. Sebagian orang hanya menerima 25 Desember sebagai tradisi, sementara sebagian lainnya mencoba menelusuri bukti sejarah, konteks kebudayaan Yahudi,
dan catatan Alkitab seperti masa pelayanan Zakaria, kelahiran Yohanan, dan musim-musim tertentu di Israel. Dengan data-data ini, ada gambaran yang lebih masuk akal tentang kapan Yeshua benar-benar lahir. Berdasarkan sejarah dan Alkitab, kapan perkiraan kelahiran Yeshua HaMasiah yang paling mendekati kebenaran? Walaupun Alkitab tidak mencatat tanggal pasti kelahiran Yeshua, namun Alkitab memberikan cukup banyak petunjuk yang memungkinkan kita memperkirakan musim dan bahkan rentang waktu kelahirannya. Petunjuk terkuat datang dari catatan mengenai kelahiran Yohanan Pembaptis, karena Alkitab memberikan urutan kronologis hubungan waktu antara kelahiran Yohanan dan Yeshua. Ayah Yohanan, Zakaria, adalah imam dari rombongan Abia. Menurut catatan 1 Tawarik 24, rombongan Abia bertugas pada minggu ke-8 dalam kalender ibadah Bait Suci. Dengan mempertimbangkan dimulainya kalender keagamaan Israel pada bulan Nisan, peneliti Alkitab memperkirakan bahwa pelayanan Zakaria terjadi sekitar bulan Sivan. Setelah ia pulang dari pelayanannya, Elisabeth mengandung, dan 6 bulan kemudian Malak atau malaikat datang kepada Miriam untuk menyampaikan bahwa ia akan mengandung Yeshua. Dengan mengikuti kronologi ini, Yohanan diperkirakan lahir sekitar waktu Paskah bulan Nisan, sementara Yeshua lahir sekitar 6 bulan kemudian, yaitu sekitar bulan Tisri pada masa Hari Raya Pondok Daun atau Sukkot. Ini sangat masuk akal karena Yohanes Pembaptis memiliki keterkaitan teologis dengan Paskah, mempersiapkan jalan bagi domba Elohim. Dan Yeshua sebagai firman yang menjadi daging dan diam di antara kita sangat cocok dengan perayaan Sukkot yang merayakan tabernakel atau pondok kehadiran Yahweh di tengah manusia. Selain itu, Lukas 2 mencatat bahwa para gembala sedang menjaga kawanan domba pada malam kelahiran Yeshua. Di Israel, para gembala tidak menjaga kawanan domba di padang pada bulan Desember karena hujan dingin musim dingin. Namun mereka berada di padang sekitar musim panen dan Sukkot. Ini adalah petunjuk tambahan bahwa kelahiran Yeshua tidak mungkin terjadi pada musim dingin. Bukti sejarah lainnya adalah catatan sensus Kaisar Augustus. Sensus seperti ini lazim dilakukan pada masa ketika perjalanan lebih memungkinkan, yaitu sekitar musim panas atau awal musim gugur. Musim dingin bukan waktu ideal untuk memaksa semua penduduk melakukan perjalanan jauh. Beberapa penelitian astronomi tentang bintang yang dilihat orang Majus juga menunjukkan fenomena konjungsi planet besar sekitar tahun 3 sampai 2 sebelum Masehi yang sejalan dengan perkiraan kelahiran Yeshua di sekitar waktu tersebut, jauh sebelum 25 Desember diadopsi gereja abad keempat. Jika digabungkan, seluruh data sejarah dan Alkitabiah mengarah kepada kesimpulan kuat bahwa Yeshua kemungkinan besar lahir pada bulan Tishri, yaitu sekitar September hingga Oktober, bukan pada bulan Desember. Dengan demikian, menetapkan 25 Desember sebagai hari kelahiran Yeshua tidak memiliki dasar Alkitab maupun sejarah bangsa Israel. Ini tidak mengurangi makna kelahirannya, tetapi menolong kita memahami fakta yang benar dan menempatkan tradisi pada porsi yang tepat. Ketika kita membaca sejarah Romawi dan Yunani, ternyata ada banyak festival kuno yang dirayakan pada akhir Desember. Beberapa di antaranya punya simbol-simbol yang mirip dengan dekorasi Natal modern. Cahaya, pohon hijau, hadiah, pesta, dan sebagainya. Banyak sejarawan menyebutkan bahwa gereja abad ke-4 mengambil alih tradisi-tradisi tersebut untuk tujuan penyesuaian budaya. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius bagi kita. Apakah ada kaitannya dengan Natal? Apakah ada tradisi Yunani atau Romawi yang mirip dengan perayaan Natal modern? Ketika kita melihat tradisi Natal modern, pohon cemara, hadiah, lilin, pesta, perayaan tanggal 25 Desember, semuanya memiliki kemiripan yang sangat kuat dengan perayaan bangsa Romawi dan Yunani kuno. Bahkan banyak elemen yang sekarang dianggap khas Natal justru berasal dari tradisi penyembahan dewa-dewi pra-Kristen. Tradisi yang paling dekat adalah Saturnalia,
festival besar bangsa Romawi untuk menghormati Dewa Saturnus. Festival ini berlangsung pada pertengahan Desember dan penuh dengan hiasan-hiasan hijau, saling memberi hadiah, pesta besar, nyanyian, dan dekorasi pohon. Tradisi menaruh karangan daun dan pohon hijau di dalam rumah berasal dari kepercayaan bahwa tumbuhan hijau melambangkan kehidupan yang tidak mati di musim dingin. Selain itu, pada tanggal 25 Desember, Romawi merayakan Dies Natalis Sol Invictus, hari kelahiran Dewa Matahari Sol yang tak terkalahkan. Perayaan ini menandai titik balik matahari musim dingin ketika matahari lahir kembali setelah hari-hari gelap terpanjang. Dalam perayaan ini, masyarakat menyalakan lilin atau api untuk menyimbolkan terang yang kembali mengalahkan kegelapan. Ketika gereja mengadopsi tanggal 25 Desember, banyak tradisi Sol Invictus dan Saturnalia diserap ke dalam perayaan yang diberi makna Kristen. Dalam budaya Yunani, terdapat pula perayaan untuk dewa Dionysus dan Adonis yang melibatkan nyanyian, dekorasi, dan ritual yang menandai kelahiran atau kebangkitan dewa-dewa tersebut. Konsep perayaan kelahiran dewa bukan hal asing dalam budaya-budaya ini. Justru kekristenan awal tidak mengenal tradisi seperti itu karena bangsa Israel tidak pernah merayakan kelahiran nabi atau tokoh rohani sebagai hari raya. Pohon cemara yang sekarang sangat identik dengan Natal berasal dari tradisi pagan Germanik dan Eropa Utara yang menggunakan pohon hijau sebagai lambang kehidupan abadi dan perlindungan dari roh jahat di musim dingin. Tradisi ini berbaur dengan Saturnalia dan akhirnya diserap dalam Natal. Tokoh Santa Claus berasal dari campuran antara cerita Santo Nicholas dengan Dewa Odin dalam mitologi Nordik. Bagaimana mungkin sebuah perayaan Alkitabiah memiliki tokoh mitologi Nordik yang terbang dengan kereta salju? Ini menunjukkan bahwa Natal adalah hasil campuran tradisi dari berbagai budaya, bukan perintah Yahweh. Ini tidak berarti seseorang berdosa jika menyalakan pohon Natal, tetapi seorang percaya harus menyadari bahwa tradisi tersebut tidak alkitabiah dan berasal dari campuran budaya kafir yang diperhalus gereja. Sikap yang benar adalah mengetahui asal-usulnya dan tidak menjadikannya sebagai doktrin atau kewajiban kekristenan. Sebagian umat percaya merayakan Natal dengan sungguh-sungguh, seolah-olah itu adalah bagian dari perintah iman. Namun, di sisi lain, ketika kita membaca Alkitab, banyak perintah Yahweh yang sangat jelas mengenai hari-hari kudus, seperti Pesach, Shavuot, Yom Teruah, dan lain-lain. Tetapi, untuk hari kelahiran Yeshua, tampaknya tidak ada ayat yang menyuruh kita untuk memperingatinya setiap tahun. Maka wajar bila muncul pertanyaan, apakah itu sekedar tradisi manusia atau memang ada dasar ilahinya? Adakah perintah langsung dari Alkitab bagi kita untuk memperingati hari kelahiran Yeshua? Ketika kita memeriksa Alkitab ILT3 atau versi apapun yang setia pada teks Ibrani dan Yunani, jawaban yang muncul sangat jelas. Tidak ada satupun perintah untuk merayakan hari kelahiran Yeshua HaMasiah. Tidak pernah Yeshua mengajarkan murid-muridnya untuk memperingatinya. Tidak pernah para rasul memberi instruksi untuk merayakannya. Tidak ada satupun perayaan tahunan yang dikaitkan dengan kelahiran Sang Mesias. Yang ada justru perintah untuk mengingat kematiannya, seperti yang Yeshua katakan, "Lakukanlah ini sebagai peringatan akan Aku." Lukas 22 ayat 19. Peringatan ini diberikan dalam konteks Pesach atau Paskah yang memang sudah ditetapkan Yahweh sejak zaman Musa. Tetapi kelahiran Yeshua sendiri tidak pernah diperintahkan sebagai perayaan. Bahkan dalam tradisi Yahudi, perayaan ulang tahun bukanlah fokus rohani, berbeda dengan kebiasaan Mesir, Romawi, dan bangsa-bangsa kafir yang sering merayakan ulang tahun raja atau dewa.
Alkitab mencatat 2 contoh ulang tahun, dan keduanya justru dari raja-raja kafir, yaitu Firaun dan Herodes, dan keduanya berakhir dengan tragedi. Ini menunjukkan bahwa ulang tahun bukanlah tradisi rohani Yahudi. Sebaliknya, Alkitab memperingatkan agar umat tidak mengadopsi ritual penyembahan bangsa-bangsa yang tidak menyembah Yahweh. Yeremia 10 ayat 1-4. Ayat ini bahkan menyebutkan tentang pohon yang ditebang, dihias, dan ditegakkan di dalam rumah. Deskripsi yang sangat mirip dengan tradisi pohon Natal. Oleh sebab itu, jika kita bertanya apakah ada perintah Alkitab untuk merayakan Natal, jawabannya tegas, tidak ada. Perayaan Natal adalah tradisi manusia, bukan perintah Elohim. Ini tidak berarti orang percaya tidak boleh mengingat kelahiran Yesua. Tetapi konteksnya harus benar, menghormati karya keselamatannya tanpa mencampur segala tradisi yang bukan berasal dari Yahweh.